Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bintang di Langit. Kali ini saya akan coba membahas mengenai tugas praktikum yang ketujuh, yaitu mengenai NAT ya. Oke, sebelumnya kita langsung buka dulu ini ya. Kita buka modulnya terlebih dahulu. Oke, di sini bisa kita lihat. Kita bisa lihat pengertian secara teori NAT itu apa. Jadi NAT itu Network Address Translation yang merupakan teknik banyak digunakan pada router kelas home network saat ini. Nah, singkatnya gini, NAT itu fungsinya menghubungkan ke IP public. Jadi kalau kalian itu pakai modem, pakai WiFi misal, itu kan di HP kalian pasti IP private, tapi ketika melewati access point maupun router itu nanti IP-nya akan diubah ke IP network, maksud saya IP public seperti itu ya. Oke, nah aturannya yang IP public itu seperti apa? Nah ini saya dapatnya itu dari internet juga, dan juga saya dapat dari yang cukup valid, yaitu dari CyberOps Associate. Nah di situ di sini sama persis ya. Jadi IP yang bukan diawali dengan 10, kemudian 172.16 sampai 172.31, terus 192.168 sekian. Nah itu kalau selain itu maka dia bisa disebut IP public seperti itu ya. Nah makanya di sini dari beliau atau Pak Johan di sini menggunakan ini ya, menggunakan apa namanya, IP public di sini 200 seperti itu. Oke. Nah, sekarang langsung saja kita ke soalnya. Nah, di sini di praktikum ke-6 ya. Berdasarkan referensi dari praktikum ke-6 ini kita copy aja. Kita ganti sebentar. Kita ganti ke praktikum ke-7. Oke, sekarang kita buka filenya. Mohon maaf jika pembahasan kali ini lumayan panjang nantinya. Oke, nah di sini kita coba ping terlebih dahulu ya. Kita amati dulu perbedaannya nanti apa sih. Nah ini kan belum dikonfigurasi sama sekali untuk NAT-nya. Sekarang kita real time dulu. Kita path discovery dulu sampai dia sukses dulu. Oke, sudah sukses. Sekarang kita ke masuk mode simulation. Nah, di sini kita lihat ini 198 sampai 2 ya. IP host kita kirim ke IP host. Sekarang kita kirim. Oke. Nah, waktu kesini, waktu dia ada di sini, kita lihat, kita klik pesannya. Ternyata di sini untuk outliernya itu tidak diubah. Dia tetap dari source-nya itu tetap 168.12. Kemudian destinasinya tetap ke 168.1.18. Nah harusnya ini diubah untuk source-nya. Nah fungsinya NAT seperti itu. Nah berhubung harus diubah, maka kita langsung mengubahnya aja ya. Oke. Nah di sini saya akan ganti untuk IP. Di sini kan NIM saya ganjil, jadi harus menggunakan router 1 ya. Nah maka yang jaringannya ada di sini akan saya ganti IP-nya. Saya ganti ke tetap subnetnya nanti tetap 248 untuk milik saya pribadi ya. Jadi untuk teman-teman ya juga sama, tinggal diganti belakangnya aja. Jadi kan 200 maksudnya tinggal diganti 3 oktet ke depan kayak gitu. 200 202. Ini kita copy aja. Oke. Kemudian di sini kita ganti 203. Jadi kita ganti ke 204. Oke, di sini bebas ya teman-teman. Pokoknya IP-nya itu public seperti itu aja. Karena ini kalau kalian ganti IP privat pun juga sama aja bisa. Tetapi penerapannya nanti di perusahaan itu pasti akan berbeda. Kalau kalian ngesetting IP public kalau di setting IP public menggunakan IP privat itu kesalahan besar ya. Kayak gitu. Nah, ini kita setting satu-satu ya. Ini subnet boxnya 1, ini 2. Oke, subnet boxnya sama, mohon maaf. Default gateway-nya ini.
Kita juga setting default gateway. Ini kita ganti ke 3. Default gateway-nya 1. Copy aja. Di sini juga sama. Untuk default gateway 1, untuk IP-nya 4. Kemudian di sini untuk default gateway-nya juga sama 1, dan untuk ini 5 ya. Oke, seperti itu. Oke, kemudian yang kita setting berikutnya apa? Yang kita setting berikutnya di router 1. Router 1 kita klik. Maka untuk config-nya, nah ini kan mengarah. Nah, di sini kan FA0 ya. Di sini ada FA0. Terus kita bisa ubah aja langsung FA0 di sini. Kita ganti ke ke 200.201 ke subnet max-nya. Oke, yang FA0. Kemudian untuk mohon maaf apabila agak berisik ya. Kemudian untuk yang 4 dan 5 ini tetap saja nggak masalah, yang penting FA0 udah kita setting seperti itu. Kemudian berarti kan ini udah mengarah nih ke sini. Sekarang kita cek lah, ini udah sukses. Oke, udah aman ya. Kemudian kita coba ping ke sini. Nah, ini kan masih violet. Oke, sekarang untuk mengubahnya gimana? Ini kan jaringannya berubah, berarti otomatis di router 2 ini juga berubah. Router 0 ya, ini 0 dan 2 juga berubah. Berubahnya di mana? Di statiknya. Nah, statiknya kita ubah. Ini kan mengarah ke 003 ya. Oke, berarti yang kita hapus yang ini, yang 192.168.1.8 ini kita hapus. Kita ganti networknya, kita samakan dengan yang ada di sini. Berarti 200 0. Subnet max-nya itu 255 sampai 248 ya. Kemudian next hop-nya sama 10 0 0, samakan 3 ya. 3. Oke, seperti itu. Kemudian di router 1 pun router 2 ya, mohon maaf. Di router 2 juga sama. Di sini config-nya juga static. Oke, networknya itu 200. Kemudian 0. Kemudian max-nya itu 255. Lalu 255. Sebentar. Oke, kemudian 248 ya. Kemudian next hop-nya itu 10.0.0.18 ya, kita samakan di sini. Nah, pokoknya sama aja. Cuman kita mengganti networknya ini. Kita add. Nah, yang ini kita hapus saja, soalnya udah nggak dipakai. Oke. Nah, seperti ini. Coba kita coba ping ya. Nah, ini sukses dia. Sukses. Sekarang kita cek apakah berubah seperti itu. Ini kan belum kita NAT ya, belum kita NAT. Hanya static routing biasa. Nah, di sini kita cek apakah dia berubah. Oke, nah di sini dia nggak berubah. Source IP-nya itu tetap 168.120. Harusnya ini source IP-nya 200.100.1 seperti itu. Nah, ini nggak berubah, berarti dia belum masuk ke NAT. Oke, sekarang kita hapus. Nah, ini konfigurasi NAT ya. Oke, sekarang yang kita konfigurasi, kita masuk ke sini. Fast Ethernet. Kita masuk ke sini. Fast Ethernet 0 dulu ya. 0 itu yang mana sih? Yang mengarah ke public atau ke internet ya, kasarannya kayak gitulah. Bentar, kita bagi 2 aja. Oke, seperti itu. Nah, ini mengarahnya gimana? Kan kalian capek pasti kalau ngetik ngetik yang sesuai ini. Mohon maaf. Yang sesuai mana ya ini. Nah, di sini kan konfigurasinya gini ya. Pakai interface fast Ethernet kayak gitu. Ini daripada kalian capek ngetik seperti ini, bisa langsung aja kalian klik aja. Misal kalian pengen setting FA00, kita klik config, lalu klik FA00, kemudian masuk ke CLI. Nah, di sini udah diketikkan sama dia. Tinggal kita konfigurasi aja. Nah, ini untuk 00 itu kita isi apa? Kita isi IP NAT outside. Nah, kalau keluar itu, kalau ke public itu kita settingnya outside kayak gitu ya. Oke, di sini udah selesai. Outside gini aja. Terus yang ini, yang kabel ini kita lihat 5 sama 4 ya kayaknya. Ya, 5 sama 4 ini
kita klik yang 4 dulu, misal kita ke CLI, kita isi IP NAT inside. Oke, kemudian kita config lagi ke fast Ethernet 5, kita CLI IP NAT inside, kayak gitu, inside. Oke, udah selesai ya. Sekarang kita isi access listnya. Ini kita exit dulu, kemudian kita isi access list. Nah, access list ini ada macam-macam, ada yang standar, ada yang extend kayak gitu. Nah, kita ikuti aja yang ada di milik bapaknya ini ya, milik beliau. Di sini menggunakan 100 permit. Nah, 100 permit itu merupakan access list extend. Nah, kalau 1 sampai 99 itu seingat saya itu standar. Kemudian ada nanti 100 berapa sampai berapa itu nanti ada lagi. Ada dinamik apa-apa seperti itu. Jadi ini kita pakai access permit, access list maksud saya yang extend kayak gitu. Biar teman-teman mengerti aja sih maksudnya ini apa. Lalu permit IP, kita tulis IP-nya berapa. Kayak gitu ya. Sekarang kita coba sebentar ya, kita coba close, kita minimize saja ya. Kita akses list, kemudian 100 permit ya tadi, lalu IP nya berapa, 192.168.1.0 ya, ini network, maksudnya IP nya ini semua kan berawal dari 0 ini. Kemudian kita 00255 any. Nah, kita samakan aja sama milik beliau. Kita enter, udah. Kemudian di sini IP NAT inside, di sini inside kita arahkan ke FA0 ini, source list. Nah, ini kita tulis lagi source listnya kan kita pakai yang 100 ya tadi, maka kita tulis juga 100 di sini. 100 kita sesuaikan, lalu interface-nya kita isi apa? Fast Ethernet kan. Nah, di punya bapaknya kayaknya tulisannya Fast Ethernet seperti itu ya. Nah, ini Fast Ethernet, ini biar nggak kepanjangan kita tulis F gitu juga sama aja. 0 strip 0, kemudian overload. Kita beri overload. Oke. Kemudian kita exit. Kita sekarang ke running config. Bentar ya. Oke, ini nggak bisa di stop ya. Coba stop. Oh, nggak apa, gini aja wis, nggak apa-apa. Nanti kalau dimatiin kayaknya bakal konfigurasi lagi. Oke, Ctrl F6 kita coba. Oke, tetap nggak bisa, nggak masalah wis, ini udah selesai soalnya config-nya. Tadi saya kepencet, kita coba gini aja, tetap nggak bisa ya. Nggak apa, kita coba cek langsung ya. Sekarang kita cek di sini, cek in progress dulu sampai sukses. Oke, sekarang kita simulation, kita cek ya ke sini, kita next. Kita ngeceknya waktu di NAT-nya, kita klik. Oke. Nah, di sini sudah berubah dia. Source-nya itu awalnya 20 ke 203 host ini, sekarang berubah menjadi 201 source-nya ini ke 203. Nah, tadi kan di sini outlier-nya itu tetap mengarah ke host ini kan, sekarang dia udah berubah kayak gitu. Nah, ini tinggal ke next layer aja. Oh, maaf, nggak bisa ya. Kita close aja wes. Kita next yang ini, next lagi. Nah, ini kan source-nya, kita cek source-nya kan dari 203 ke kemana? Di sini outlier ya. Dari 203 dia akan ke 201. Seperti itu. 201 bukan ke PC ini, bukan ke alamat PC ini. Jadi dia ke alamat routernya atau NAT-nya. Oke, sekarang kita next lagi, lalu next lagi. Ketika di router, maka outliernya dia akan outliernya dia akan mereferensikan dari IP ini, IP pengirim ke IP destinationnya, seperti itu ya. Oke, perbandingannya udah
tahu ya mungkin teman-teman. Sekarang kita next sampai sukses, sekarang kita delete. Oke, nah sekarang kita bandingkan lagi dengan yang ini kan sama-sama privat nih, nggak ada setting NAT-nya ya. Kita next. Ini udah kita cek udah sukses. Sebentar, kita cek lagi untuk memastikan progres. Di sini aja. Oke, nah di sini kita lihat ya, source-nya itu 2, destinasinya 18 kan ya. Ini belum kita NAT. Nah harusnya kalau di sini kita NAT akan berubah. Nah di sini kan kita nggak NAT. Sekarang kita klik di sini, kita klik, ternyata dia itu tetap sama, source-nya 2. Harusnya source-nya itu ya referensi dari ini, dari FA00 ini, FA00. Sekarang kita next lagi. Di sini kita klik, referensinya ya tetap sama di sini, dan kita klik di sini. Oke, kita klik. Nah di sini source-nya itu ya tetap 18.2. Ini sama ya, sama kayak NAT tadi, soalnya dia tinggal balik aja kayak gitu. Oke, nah, di sini udah terubah dia. Sekarang kita close, kita real time. Jadi seperti itu ya. Nah harusnya tadi kalau ini NAT ya, harusnya dia itu IP-nya berubah menjadi ini 17 kayak gitu. Nah ini sama kayak tadi, ini NAT, ini berubah ke 201. Jadi seperti itu. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Bila ada kesalahan saya mohon maaf dalam penjelasan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.